menolong. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, amin. Amin. Dia adalah mati buat setiap kita, tebus dosa kita, dan hari ini kita merayakan kebangkitannya. Ada kekuatan baru, ada harapan yang baru, dan ada kemenangan bersama Tuhan kita, amin. Amin. Yohanes 3 ayat 16 berkata, demikianlah firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan dan sempurna Tuhan. Haleluya. Kami ada sampai hari ini bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan.
kami Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan hari ini kami sudah bebas Tuhan. Amin. Semua karena darah-Mu Tuhan. Yes. Semua karena kasih setia dan pengorbanan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami ada sampai hari ini semua bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi Yes. semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan-Mu Tuhan. Kalau kami pagi ini kami masih bisa ibadah bersama-sama walaupun di rumah kami masing-masing Amin. Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tetap hadir di rumah kami. Haleluya. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan dan pada akhir ke dalam tangan Tuhan. Biar Kau yang beracara di tengah kami Tuhan, Amin. Kau yang mengawal setiap kami Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua buat kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama katakan Amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sekalipun kita saat ini diam di rumah, berada di rumah masing-masing, tapi saya percaya hadirat Tuhan ada, amin. Lawatan Tuhan ada, amin. Ada kemenangan bagi setiap kita karena Tuhan Yesus sudah menang, amin. Dia bangkit membuktikan bahwa dialah Allah yang sungguh memberikan kemenangan. Hari ini kita mau katakan sebab dia baik, dia sudah mati dan bangkit bagi kita semua. Ya, kita mau tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Jemaat Gereja Injil Kristus. Dia mati, mati.
mengucap syukur Tuhan, bahwa segala kebaikan Tuhan yang gak pernah berhenti bagi setiap kita. Amin. Teramat besar, teramat luas, kita gak bisa bandingin kebaikan Tuhan. Kasih setianya Tuhan gak pernah berhenti bagi setiap kita. Amin. Sekalipun situasinya gak baik, sekalipun mungkin jemaat Tuhan saat ini yang di rumah ada yang mengalami sedang sakit, kesulitan ke ekonomi, keuangan, gak bisa kerja, gak ada pemasukan, ada keluarga yang sakit, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa ajaib. Sekali-kali pun Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itu janji Tuhan, sebab di firman Tuhan katakan, gak pernah sekalipun Tuhan tinggalkan anak-anaknya. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi dengan dekapan sayapnya. Pagi hari ini apa yang kita bisa bawa? Selain ucapan syukur kita bagi nama Tuhan, untuk segala pengorbanannya, untuk segala hal yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita, untuk kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah nyatakan bagi setiap kita. Oleh karena itu kita pun harus memberikan kemenangan demi kemenangan atas setiap masalah kita. Kita harus keluar menjadi pemenang, karena kita memiliki Allah yang begitu luar biasa besar, ajaib dan mulia. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Kalau kita bisa mau bilang, dengan apa kami akan balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa kami membalas segala berkat-Mu Tuhan? Selain kami memberikan hidup kami yang terbaik untuk Engkau, selain kami mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, selain kami mengerjakan Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami, sekalipun situasi gak baik Tuhan, tapi kami izinkan kami mau bilang sama Tuhan, apa yang harus kami kerjakan Tuhan, apa yang bisa kami kerjakan Tuhan di tengah situasi yang tidak baik ini. Jadikan kami Tuhan saluran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Mungkin gak bisa banyak yang kami bisa kerjakan Tuhan, mungkin kami hanya bisa Tuhan kami berdoa, kami berseru Tuhan untuk banyak orang Tuhan, untuk orang-orang yang saat ini Tuhan mengalami kesulitan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sungguh Engkau nyata bagi hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, sama-sama kita menaikkan lagu. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Segala kebaikan-Mu
Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, selamat Paskah. Hari ini Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian dan memberikan kita kemerdekaan, kemerdekaan, kemerdekaan atas dosa, atas kelemahan, atas sakit penyakit. Yesus sudah bangkit buat menebus semua dosa kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Selamat Paskah saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, di hari yang baik ini, di Paskah tahun 2020 ini, saya mau ajak kita semua pagi ini. Yesus sudah mati di kayu salib buat menebus dosa kita. Dan hari ini, Dia telah bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, ini baru awal. Ini baru awal. Karena Tuhan Yesus bukan saja mau mati buat menembus dosa kita, tapi nanti ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, adakah Ia mendapati iman di muka bumi ini? Setelah pengorbanannya di kayu salib, Yesus tidak mau semuanya menjadi sia-sia. Kita baca di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-7. Lukas pasal 18 ayat yang ke-7. Kita perhatikan baik-baik. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Saudara-saudara yang terkasih, Yesus tidak mau pengorbanannya di kayu salib menjadi sia-sia. Yesus sudah mati di kayu salib, sudah bangkit menebus dosa kita. Terus nanti ketika Yesus datang yang kedua kalinya, ternyata Dia tidak mendapati iman di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Itu menjadi sia-sia saudara, dan Tuhan Yesus tidak mau. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita sudah cukup Yesus mati di kayu salib buat menebus dosa kita? Kalau enggak, saudara, harus ada langkah-langkah yang kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kematian Yesus itu tidak sia-sia buat menebus dosa kita. Nah, apa yang harus kita lakukan, saudara? Yesus bilang di Lukas 18 ayat 7 dan 8 tadi, adakah Yesus mendapati iman ketika Dia datang yang kedua kalinya? Saya mau bawa kita semua, ada 3 cerita di Alkitab. Ada 3 cerita di Alkitab. Saudara pilih yang mana? Iman saudara, mau iman yang mana nih? Oh, saya mau iman yang A, mau iman yang B, mau iman yang C, terserah saudara. Terserah saudara. Pilihan di tangan saudara. Yang jelas hanya satu. Tuhan mau ketika Ia datang ke dunia ini, adakah Ia mendapati iman di muka bumi ini? Ada 3 cerita. Yang pertama, saudara perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ada cerita tentang seorang perwira dan bawahannya di Matius pasal yang ke-8. Kita buka di Matius pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-5. Matius pasal 8, mulai ayat yang ke-5. Sudah siap, saudara? Kita boleh baca. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Sakit apa? Sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Ayat yang ke-8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel.
Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Sedangkan anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertagi. Saya mau ajak saudara lihat ayat yang ke-13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara-saudara sekalian, ada 3 cerita. Iman yang mau saudara ambil itu yang mana? Nah, cerita pertama tentang perwira. Saudara, yang disembuhkan itu bukan perwiranya, tapi bawahannya yang sakit, lumpuh, dan sangat menderita. Di bagian 1 cerita ini, imannya apa sih? Apa yang kita lihat dari iman ini? Saudara, yang sakit nggak berkutik, saudara, nggak minta, nggak ngerti juga. Tapi yang minta itu perwira, orang lain yang datang kepada Yesus. Yesus, tolong sembuhkan sakitnya. Yesus, tolong. Saudara, iman yang pertama yang kita lihat dari Matius pasal 8 ini, imannya bukan berasal dari kita. Jadi kalau kita, jadi seperti ini, sebenarnya bukan karena kita. Kenapa? Karena ada orang-orang yang berdoa buat kita. Saudara mau ambil iman seperti ini? Ini menceritakan satu keadaan orang lumpuh ini, ya udah nggak berdaya. Imannya nggak ada. Kerohaniannya mati, benar-benar lumpuh, tidak bekerja, saudara. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan rohani di dalam orang lumpuh ini yang bawahannya ini. Jadi iman yang pertama yang saya mau bawa masuk, saudara, yang pertama itu, orang itu gak bergerak. Orang itu sudah mati kerohaniannya. Dia lumpuh kerohaniannya, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah melakukan firman Tuhan. Tapi maunya ketika Tuhan Yesus datang, dia ikut diangkat. Bisa nggak? Gak bisa, saudara. Jadi kita yang malahan berdoa buat orang lain, kita mesti jadi seorang perwira ini yang malah doain orang-orang di sekeliling kita, doain keluarga kita, doain tetangga kita, doain teman-teman gereja kita, doain teman sekolah kita. Berdoa buat mereka, buat bangsa, buat negara. Itu yang Tuhan mau di kejadian cerita yang pertama ini, saudara. Saudara mau ngambil yang pertama, yang orang lumpuh nggak berdaya sama sekali, rohanianya mati, lumpuh, tapi ketika Tuhan datang, dia maunya diangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di dalam Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima, ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, ke dalam kolam itu, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Rupanya di situ, saudara, ada satu kolam Betesda. Jadi sewaktu-waktu ada malaikat Tuhan turun ke kolam itu, terus airnya mulai bergoncang. Orang yang sakit apapun juga yang pertama kali terjun ke kolam ini, dia akan sembuh. Dia akan sembuh. Nah, ceritanya belum selesai, saudara. Kita lihat di ayat yang kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit.
Udah 38 tahun. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Yesus yang menawarkan kepada orang ini, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepada Yesus, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Saudara, orang ini lumpuh sudah 38 tahun. Di sini ditulis di ayat yang ke-8, kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Jadi dia bawa tempat tidur begitu, dia kena penyakit lumpuh, saudara. Lumpuh sudah 38 tahun. Dan mungkin saja di kolam itu tuh banyak yang sakit dan dia orang yang terlama. Kenapa? Dia nggak sembuh-sembuh. Gimana mau sembuh ketika malaikat Tuhan jebur gitu ya, masuk ke kolam itu. Orang yang buta pas ngedenger langsung cebur. Orang yang pincang langsung cebur. Tapi orang yang lumpuh, bawa angkat badannya aja nggak bisa, saudara. Gimana dia mau sembuh? Saudara, di dalam cerita ini, ayat yang ke-8, Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Saudara, di cerita ini yang kedua, tadi yang pertama tentang perwira, yang kedua tentang orang lumpuh sudah 38 tahun, saudara. Sama, orang lumpuh ini 38 tahun dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak bisa menyelamatkan orang lain juga. Dia tidak bisa bersaksi. Kenapa? Karena lumpuh. Rohaninya tidak bergerak, saudara. Tidak bergerak. Yesus kan sudah mati buat menembus dosa saya. Ya terus, ya sudah dong. Saya bisa santai-santai, saya bisa tenang, pekerjaan oke, keluarga oke, semua oke. Ya sudah dong. Ngapain saya pusing-pusing? Karena saya mesti berdoa, saya mesti baca Alkitab, saya mesti memuji Tuhan. Kenapa? Kan Yesus sudah mati buat menebus dosa saya. Jadi kalau Tuhan Yesus datang, pasti saya diselamatkan dong. Enggak, saudara. Tidak ada ayat yang menjamin seperti itu. Ingat, saudara. Di ayat yang pertama kita baca di Lukas 18, Yesus bilang, "Ketika aku datang ke dunia ini, apakah aku masih mendapat iman di muka bumi ini?" Itu tidak dikatakan iman yang Tuhan mau. Gitu loh, saudara. Sampai Tuhan Yesus sendiri yang datang, bangun. Mulai bertumbuh lagi. Bangun. Mulai baca Alkitab lagi. Mulai berdoa lagi. Mulai memuji Tuhan. Bangun. Waduh. Imannya nggak ada sama sekali. Sampai Yesus yang perlu turun tangan, saudara. Itu iman yang kedua, saudara. Kita lihat iman yang ketiga. Di cerita yang ketiga. Di Markus pasal yang ke-5. Ini cerita tentang wanita yang pendarahan 12 tahun. Markus pasal yang ke-5. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Sama, saudara. Udah pendarahan sudah 12 tahun. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudara, sebelum saya lanjutkan baca, saya mau kasih tahu wanita yang 12 tahun kena pendarahan ini orang miskin apa orang kaya? Saya kasih tahu sama saudara, karena saudara tidak menjawab, saya kasih tahu. Ini wanita ini orang kaya. Dia kena pendarahan, dia datang ke tabib 1, tabib 2, tabib 3, banyak tabib. Ayat 26 bilang, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Rupanya nih orang, dia udah mendengar tentang Yesus,
Tapi karena dia pikir dia kaya, dia ada duit, dia nggak mau datang sama Yesus. Dia malahan ke tabib pakai duitnya sendiri. Ayo, sembuhkan. Ayo sembuhin saya, tabib, ayo. Kasih, periksa saya, sembuhkan saya. Gitu loh saudara. Sampai duitnya sudah habis. Rupanya, sebelum duitnya habis pun, ayat 27 bilang, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, tapi dia nggak mau, saudara. Tapi saat itu, karena ayat ini bilang, hartanya sudah habis. Udah hopeless, sudah habis. Nggak ada yang bisa diharapkan lagi. Ya dong, kerjaan susah, apalagi ini kena virus corona. Saya aja udah 3 minggu nggak keluar rumah, tidak kerja, tidak menghasilkan apa-apa gitu loh saudara. Terus, waduh, udah yang lain mungkin ada yang di PHK nih karena virus corona ini, mau sampai kapan? Duitnya sudah habis, nggak ada beras, tabungannya habis gitu loh ya. Tadinya nggak pernah doa, sekarang karena udah habis duitnya, baru oh iya, saya mesti datang sama Tuhan Yesus ya gitu saudara. Ya untung sih saudara. Kenapa? Ya untung nggak telat saudara. Walaupun terlambat, tapi kan nggak ada istilah terlambat buat Tuhan. Selama kita masih mau berbalik kepada Tuhan. Wanita ini akhirnya dia datang, ayat yang ke-27, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, kata perempuan ini dari dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dan ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah aku? Siapa yang menjamah jubahku? Murid-murid menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara-saudara, sembuh penyakitnya. Perempuan ini bilang, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ada 3 cerita dari yang pertama mengenai tentang iman. Yang pertama, iman perwira dan iman bawahannya yang lumpuh. Saudara mau pilih yang mana? Yang kedua, orang yang lumpuh 38 tahun di tepi kolam Bethesda. Udah gak bergerak apa-apa juga saudara. Gak mau taubat juga. Udah enak dengan keadaannya. Udah 38 tahun. Terus tidak punya iman untuk kesembuhannya. Malah Yesus yang datang, lu mau sembuh gak? Kamu mau sembuh gak? Yesus yang menawarkan kesembuhan itu. Saudara-saudara, yang iman yang ketiga, iman dari wanita yang 12 tahun kena pendarahan. Walaupun dari pertama dia tidak mau ketemu dengan Yesus, tidak mau memandang Yesus. Saudara, tapi akhirnya walaupun hartanya sudah habis buat kesembuhan penyakitnya, akhirnya dia mau sadar bahwa yang bisa menyembuhkan dia adalah Yesus. Lalu dengan imannya dia mulai datang kepada Yesus. Dia bilang, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara-saudara, dipegang jubahnya Yesus dan dia sembuh.
Imannya yang menyelamatkan dia. Saudara-saudara, di hari Paskah tahun 2020 ini, saat ini, ketika Tuhan datang satu kali, dan Tuhan tidak akan lama lagi datang, saudara, karena tanda-tanda yang menyertainya sudah ada, saudara. Sudah terjadi, saudara. Tanda-tanda yang sudah ditulis di Alkitab, nubuatan-nubuatan yang ditulis di Alkitab sudah terjadi, saudara. Dan tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Dan ketika Tuhan Yesus datang, dia berkata, adakah iman yang kudapati? Saudara, mau pegang iman yang mana nih dari 3 cerita ini? Orang bawahan dari perwira itu? Atau dari orang yang lumpuh 38 tahun? Atau dari wanita ini? Terserah saudara. Saudara mau memiliki iman yang mana, terserah saudara. Pilihan di tangan saudara, saudara. Nggak bisa kita memaksakan diri, lu pilih yang nomor 3 ya, yang wanita pendarahan itu. Dia spontan dengan imannya sendiri, dia datang kepada Tuhan. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Hari ini, saudara pilih yang mana? Pilih yang mana? Ada 3 langkah yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama itu sebenarnya Tuhan yang sudah melakukannya buat kita. Yesus sudah mati di kayu salib buat menembus dosa kita. Yang kedua, adakah ia mendapati iman di muka bumi ini? Yang ketiga, saudara, yang ketiga, ini saya katakan ini sudah akhir zaman. Mendekati zaman akhir, mendekati Yesus sudah mau datang. Akan banyak jiwa-jiwa yang bertobat, saudara. Yang bertobat tanpa kita bersaksi sama mereka, tanpa kita datang ke mereka, kita bawa firman Tuhan, percaya Tuhan Yesus, tanpa kita ngomong pun mereka akan percaya Yesus. Satu kali akan terjadi seperti itu. Dan sebelum itu ada, Tuhan mau kita, oh ya, hari ini Tuhan Yesus sudah mati, bangkit dari antara orang mati buat menebus dosa saya. Saya mau punya iman, Tuhan. Iman dari diri saya buat datang kepada Tuhan. Terus yang ketiga, Tuhan mau juga kita bersaksi menyelamatkan banyak jiwa, saudara. Matius pasal 10, ini ayat yang terakhir, saudara. Matius pasal 10 ayat yang pertama. Matius pasal 10 ayat yang pertama. Saudara perhatikan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa, power kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Saudara-saudara, sebelum Tuhan datang ke dunia ini yang kedua kali dan berkata, adakah iman yang kudapati yang ketika aku datang yang kedua kali? Sebelum Tuhan bilang seperti itu, Tuhan memerlukan iman kita buat Matius 10 ayat 1 ini. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyiapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Saudara, terima. Tuhan mau kita mempunyai iman untuk menerima Matius 10 ayat 1 ini dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan sudah mengutus saya, mengutus saudara untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit, dan untuk melenyapkan segala kelemahan. Kita harus menerima itu dengan iman kita, dan kita mulai melangkah bahwa Yesus sudah memberikan kuasa kepada kita, kepada saya, kepada saudara, untuk mengusir roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Haleluya. Yesus bangkit dari antara orang mati. Paskah ini bukan saja bangkit untuk menembus dosa kita, tapi buat memberikan kuasa, power untuk menyembuhkan penyakit, untuk mengusir segala kuasa iblis, untuk mengusir segala kelemahan. Yesus memberikan kuasa itu bukan saja menyelamatkan kita oleh kematiannya di kayu salib, tapi memberikan kuasa kepada kita untuk kita, ayo mari mulai melangkah dengan iman. Bukan iman dari orang lain, tapi iman dari diri sendiri.
Iman yang tumbuh karena masalah-masalah yang kita hadapi. Kita pikir begitu berat. Sebenarnya bukan berat, saudara. Karena itu yang akan membuat iman kita naik tingkat. Tambah berat, tambah naik tingkat, saudara. Tapi ketika kita nggak mau ada masalah, iman kita tidak akan naik, saudara. Hari ini, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati buat menembus dosa kita. Bukan saja menembus dosa kita, tapi memberikan kuasa kepada kita untuk mengusir iblis, menyembuhkan penyakit, melenyapkan segala masalah, memberikan kemenangan kepada kita semua anak-anak Tuhan. Kita datang kepada dunia, kita menyelamatkan mereka, kita pakai kuasa yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari ini hari Paskah, hari kemenangan kita. Yesus sudah mati di kayu salib buat menembus dosa kita. Dan Yesus juga sudah memberikan kuasa kepada kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, hari ini hari Paskah. Puji Tuhan, hari kemenangan. Tapi Tuhan juga memerlukan iman saudara, iman saya. Mari kita bertindak, memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan, sehingga kematian Yesus di kayu salib tidak menjadi sia-sia. Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Yes, amin. Sebentar kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarkan firman ini menjadi rema bagi setiap hati kami Tuhan, dan bisa menjadi buah dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang menuntun setiap jalan kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Berkati juga pendeta-pendeta Gunawan yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati juga setiap kami Tuhan. Kasihkan semua bantuan Tuhan, ibadah saya dan bantuan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Pengumuman gereja. Shalom saudara terkasih dalam Kristus. Berikut adalah pengumuman Gereja Injil Kristus dalam sepekan. Pengumuman Ibadah Raya. Ibadah Raya Minggu 19 April 2020 akan dilaksanakan secara online pada pukul 10 pagi. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Abram Swala. Link ibadah dapat diakses mulai pukul 9 di grup komisi masing-masing dan di grup penata layanan. Pengumuman Persekutuan Doa. Rabu 15 April 2020 akan dilaksanakan secara online pada pukul 7 malam menggunakan aplikasi Zoom. Pengumuman doa dan puasa setiap hari. Bagi jemaat Gereja Injil Kristus, mari bergabung bersama, ikut serta doa dan puasa khusus untuk situasi yang terjadi pada negara kita. Terima kasih. Usai sudah ibadah kita pada siang hari ini, sebelum berdoa syafaat kita mengangkat satu pujian. Kami memuji kebesaran.
Bapa kami yang di dalam sorga, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk datang berbakti walaupun kami tidak di tempat ibadah kami, tetapi kami melalui online. Kami percaya ini semua adalah kasih anugerah-Mu kepada kami semua. Bapa, pada pagi hari ini kami mau berdoa khususnya untuk negara kami yang kami cintai, yaitu Indonesia, khususnya kota Jakarta, di mana saat ini sedang dilanda virus corona. Tuhan, kami percaya kalau pada hari ini kami merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami juga akan dibangkitkan dengan kuasa bilur-Mu, dengan kemenangan yang Engkau telah raih. Kami percaya Tuhan, semua segala masalah kami Engkau telah tanggung di Bukit Golgota. Tuhan, terima kasih. Biar sekiranya kebangkitan-Mu ya Bapak memberikan semangat bagi kami semua umat Nasrani, supaya kami Tuhan bertambah-tambah imannya, supaya kami hanya berharap kepada Engkau ya Bapa, karena kami percaya Engkaulah satu-satunya juru selamat. Tuhan kami yang penuh dengan kuasanya, dengan pengorbanan-Mu di Bukit Golgota dan kebangkitan-Mu, kami percaya Tuhan, kami yang tadinya berputus asa, tidak ada harapan, tetapi dengan kebangkitan Engkau ya Tuhan, kami boleh dibangkitkan kembali, boleh dikuatkan kembali, supaya iman kami ini boleh Tuhan bertambah-tambah. Saudara-saudara yang kekasih, pulanglah ke rumahmu dengan membawa berkat besar, damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu memberkati kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.